Ayo kita bahas kelakuan si bapak satu ini. Kebijakan dan tindakannya selalu nyusahin masyarakat dan bikin masyarakat tuh geram sama ini orang. Kemudian berapa banyak penduduk Indonesia yang dipersulit sama ini orang? Siapa lagi kalau bukan manusia satu ini, Bahlil, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia ini lagi dan lagi bikin suatu gebrakan tentang permintaannya agar SPBU swasta termasuk sel beli BBM dari Pertamina. Lah kok maksa? Namun hingga kini Shell belum ada memberikan konfirmasi resmi terkait kesediaannya membeli dari Pertamina. Meskipun di sisi lain, SPBU BP, AKR, dan Vivo dikabarkan aja nih ya, sudah ada yang menyepakati pembelian BBM dari Pertamina. Namun, pernyataan ini belum resmi karena ada laporan bahwa SPBU swasta membatalkan pembelian BBM dari Pertamina. Alasannya dikarenakan bahan dasar Pertamina mengandung etanol 3,5% yang dianggap tidak sesuai standar yang mereka inginkan. Hayo lo Bahlil, mau gimana ini? Menanggapi itu, Bahlil menyatakan bahwa SPBU swasta masih dalam jalur komunikasi dengan Pertamina dan peluang kerjasamanya itu belum tertutup. Kelangkaan BBM swasta ini digugat oleh beberapa konsumen dan media terhadap Menteri SDM terkait kelangkaan BBM khususnya RON 98 di SPBU Shell. Dalam gugatannya, klien menilai bahwa kelangkaan menciptakan kerugian konsumen karena tidak dapat memperoleh BBM sesuai standar yang diinginkan. Kemudian dampaknya, Shell Indonesia melakukan penyesuaian jam operasional dan jumlah staf di beberapa SPBU-nya akibat kekurangan stok bensin. Bahkan sampai ada yang jualan minuman loh dan live di media sosial. Ya seperti TikTok ataupun Instagram. Untuk apa? Ya untuk bertahan. Enggak sampai di situ aja. Baru-baru ini Bahlil mengeluarkan statement tentang bahan bakar BBM Pertamina harus wajib menggunakan etanol 10%. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan. Padahal kalau mau tahu, etanol sendiri tuh kurang baik digunakan dalam jangka panjang. Enggak cuman itu doang. Sebelumnya, kasus data subsidi LPG 3 kilo semakin mencuat setelah Bahlil sebut Menkyu Purbaya salah baca data soal harga LPG 3 kilo dan Pertalite. Pak Purbaya kemudian merespon bahwa data itu berasal dari timnya dan akan mempelajari kembali. Namun Pak Purbaya membuka kemungkinan bahwa Pak Bahlil itu benar dalam penilaian. Namun netizen lebih percaya Pak Purbaya ketimbang Menteri SDM satu ini. Yang lebih parah lagi, Bahlil pernah melarang pedagang eceran menjual gas melon 3 kilo. Parah kan? Parah banget pokoknya. Akibatnya nih membuat antrian panjang di pangkalan karena kelangkaan gas 3 kilo ini. Dan ada laporan juga bahwa seseorang warga dilaporkan meninggoy karena kelelahan mengantri. Parah banget nggak? Jadi kebijakan yang dibuat Bahlil ini justru membatasi akses masyarakat kecil. Padahal tujuan subsidi untuk mereka yang kurang mampu. Kok ini malah disusah-susahin? Yang lebih begonya lagi, Bahlil pernah mengatakan ketika menjadi ketua umum Golkar, Bahlil menyebut Raja Jawa dalam pidatonya. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Pernyataan ini dinilai provokatif dan memperkeruh politik identitas. Bahkan nih orang pura-pura nggak tahu apa emang nggak tahu kalau ada demo di depan gedung DPR dengan ekspresi yang ngeselin banget. Partai menanggapi ada demo yang terjadi di DPR, mungkin Bapak bisa menyatakan Demo apa ya? demo yang di DPR kan ada beberapa ya hari ini. Loh, saya hari ini rapat seharian. Rapat sebagai ketum partai. Ya saya rapat seharian. Enggak cuman ngeselin, bahkan sangat memalukan dengan mengingkari janjinya secara terang-terangan di gedung DPR dengan mengatakan kalau itu salah
saya siap berhenti jadi menteri. Namun ditarik kembali dengan tidak jadi mundur dari menteri. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Nggak, fair aja. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh, salah ya? Iya Ya, dong, kalau begitu, cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau Aduh, ada-ada aja nih orang. Enggak sampai di situ aja, ternyata Pak Bahlil juga mendapatkan gelar dokter kilat dan baru-baru ini menjadi Dewan Pemuda Masjid Dunia. What the? Kayaknya nih gebrakan baru untuk nyusahin masyarakat. Memanglah cocoknya Pak Bahlil ini ditemanin Mira saja sambil garuk-garuk kepala. Mungkin segitu saja kelakuan Menteri SDM kita yang satu ini. Tulis pendapat kalian di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton.